ini kita akan memulai dengan materi kita, yaitu terkait dengan lokasi dan wilayah Indonesia. Di sini Pak Guru akan menyampaikan terkait dengan letak astronomis, letak geografis. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu untuk membuat kita semangat dalam belajar di pagi hari ini. Anak-anak kalian semua bisa berdiri, kita
letak wilayah dan pengaruhnya bagi wilayah di Indonesia. Nanti kita akan mempelajari tentang pertama yaitu letak astronomis. Yang kedua adalah letak geografis. Dua materi ini yang nanti kita akan pelajari dan pengembangannya. Kita masuk capaian pembelajaran kita di hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya. Itu peserta didik mampu mengeksplorasi kondisi sosial lingkungan sekitarnya. Jadi nanti kalian dapat mengeksplorasi tentang kondisi sosial, aktivitas sosial di lingkungan kalian. Kompetensi awal, peserta didik bisa menggunakan aplikasi Google Maps. Kalau anak-anakku sekalian yang punya HP, itu ada Google Maps. Nanti buka itu Google Maps. Dan nanti di dalam materi ini Pak Guru akan menyampaikan tentang bagaimana penggunaan terkait dengan Google Earth di internet, seperti itu. Yang berikut, peserta didik telah mengetahui letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Jadi bagaimana letak astronomis dan bagaimana letak geografis kita hari ini mempelajarinya. Yang berikut kita masuk pada profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama adalah bergotong royong. Jadi anakku sekalian, nanti kita masuk di dalam diskusi bagaimana kalian kompak bekerja sama di dalam kelompok. Itu masuk di dalam kategori bergotong royong. Yang berikut adalah bernalar kritis. Bagaimana kalian berpikir kritis tentang masalah hari ini yang kita pelajari tentang apa? Letak astronomis, letak wilayah Indonesia, dan letak geografis kita. Yang berikut adalah kreatif. Bagaimana anak-anak sekalian berpikir kreatif ketika melihat wilayah atau lokasi, kalian akan berpikir bahwa ini adalah suatu tempat yang bisa kita tuju, yang bisa kita lewati, yang bisa kita lihat. Ini masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada komponen inti yang kita pelajari hari ini. Seperti itu. Yang berikut adalah peserta didik mampu mendeskripsikan kondisi wilayah Indonesia. Peserta didik mampu mendeskripsikan pemahaman lokasi melalui peta. Nanti Pak Guru akan menunjukkan peta di Google Earth itu bagaimana lokasi kalian, bagaimana tempat kalian tinggal, dan jarak antara kalian tinggal sampai ke sekolah. Kalian akan tahu setiap hari jalan itu. Kalian bisa juga nanti pada saat kalian diskusi kelompok, kalian juga bisa menggambarkan lokasi atau denah di dalam satu bentuk gambar di sini. Kita masuk pada pemahaman bermakna. Di sini adalah perubahan kondisi geografis, musim mempengaruhi karakteristik masyarakat dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerahnya. Jadi kalian dapat melihat perubahan kondisi geografis kita. Saat ini kita dalam kondisi contoh musim kemarau, musim hujan. Saat ini karena kita panas sekali, kondisi geografis kita adalah musim kemarau atau panas. Yang berikut terkait dengan pertanyaan yang membuat kalian tergugah pemikiran, yaitu apakah yang dimaksud dengan lokasi? Lokasi itu apa? Nanti kita pelajari di dalam materi ini. Berapa jarak rumahmu dengan sekolah? Berapa jarak rumahmu dengan sekolah? Nanti kalian bisa melihat, oh jarak saya dari rumah ke sekolah berapa waktu atau berapa menit saya tempuh. Berada di manakah posisi tempat tinggal kalian dengan tetangga kalian?
Jadi posisi kalian ada di mana dan tetangga kalian ada di mana. Baik, kita masuk dalam ini. Sebelum kita memulai, Pak Guru absen dulu. Pak Guru absen. Agustino Prino Mantoel ada? Hadir. Oh ya, hadir. Agustinus Lumbun Hadir. Agustinus Wow Hadir. Alfian Liber Hadir. Arabian Cynthia Prai Borotian Hadir. Arjun Susmalvino Tuo Hadir. Bradley Mai Hadir. ya, Desi Ibet Hadir. Enselem Samov Hadir. Diki Fatagur Hadir. Helena Palop Hadir. ya, semua hadir ya. Baik, kita akan memulai. Pak Guru akan menyampaikan materi. Kalian akan menonton satu video terkait dengan materi kita di hari ini. Kalian melihat video ini, kalian mencermati sehingga nanti Mengenal ketika lokasi tempat tinggal. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara, dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara persilangan dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti 1. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Yang ketiga adalah transportasi laut semakin berkembang dan mendapatkan perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Perhatikan peta Indonesia berikut untuk melihat letak geografis Indonesia yang menguntungkan dan strategis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Penetapan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun 1988. Penetapan zona waktu tersebut menyebabkan perbedaan waktu beribadah, jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. 1. Waktu Indonesia Barat WIB. Zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur.
Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2. Waktu derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Ya, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memahami. Ada yang tahu? Silakan. Nah, Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentuk horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. iya, benar sekali, kita tertanam ya. Jadi letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dari lintang, garis khayal yang melintang, dan garis bujur itu garis yang membujur. Jadi kalau garis lintang berarti garis yang mendatar, dan garis bujur adalah dari atas ke bawah atau garis bujur. Maka kita kenal namanya garis lintang utara dan garis lintang selatan, dan juga kita kenal namanya bujur barat dan bujur timur. Ya, itu kita bicara tentang letak astronomis. Ada yang tahu negara Indonesia berada pada letak astronomis berapa lintang dan berapa bujur? Dari tadi yang kalian nonton video tadi, bisa Pak Guru sampaikan ke kalian. Ada yang tahu berapa letak astronomis negara Indonesia, negara yang kita ada? Tadi sudah kalian nonton. Berada pada 6 derajat Lintang utara lintang utara dan sampai 15 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat, harus ada derajat, 11 derajat lintang selatan dan 140 bujur timur. derajat dulu, tidak bisa bicara tentang bujur timur, derajat bujur sampai 140 derajat bujur timur. Itu kita bicara tentang letak astronomis. Dari letak astronomis negara kita, negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ini ternyata berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 140 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ya. Dari situ kita akan juga mengenal, tadi ada juga kalian nonton, ada perbedaan waktu. Zona waktu kita adalah 2 jam yang memang sudah dibagi waktu itu sesuai dengan zona kita. Ada waktu Indonesia Timur WIT, ada waktu Indonesia Tengah WITA, dan ada waktu Indonesia Barat atau WIB. Salah. Kabupaten Peron terletak antara 140 derajat 15 menit sampai 141 bujur timur dan 2 derajat 37 menit sampai 4 derajat lintang selatan. Iya. Jadi kita berada pada apa untuk jawaban itu. Jadi ternyata kita di Kabupaten Peron ini itu berada di wilayah timur Indonesia. Dia berada pada 2 derajat lintang utara dan sekian menitnya, dan lintang selatan sampai dengan 4 derajat lintang selatan. Jadi berada pada posisi
2 derajat sampai dengan 4 derajat lintang selatan. Serta 141 ya, 141 derajat ujung timur. Jadi kita berada di daerah perbatasan, daerah yang dekat dengan perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Ya. Jadi kita berada pada posisi daerah perbatasan. Baik, materi kita di berikut itu terkait dengan letak geografis. Ada yang tahu letak geografis setelah kalian menonton video tadi? Ada yang tahu letak geografis? Silakan. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah negara berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Iya. Jadi kalau kita bicara aplaus untuk teman kalian. Ya. Jadi letak geografis adalah letak suatu wilayah negara. Kalau kita bicara tentang letak suatu wilayah negara, maka Kabupaten Kero ini juga termasuk contoh atau tidak? Ya, termasuk wilayah, daerah atau negara itu termasuk letak geografis. Letak geografis ini kalau seandainya negara Indonesia ini kita bicara tentang ruang lingkup yang besar. Indonesia berada pada berapa benua? 2 benua. 2 benua. Dia benua apa saja ya? Asia dan Australia. Indonesia berada di 2 benua, diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kita yang paling dekat adalah benua Asia. Kita masuk di dalam rentetan atau masuk dalam lingkup lokasi benua Asia. Kita juga diapit oleh 2 samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Pasifik. Samudra Hindia di mana? Di bagian barat. Samudra Pasifik di bagian timur. Ya. Jadi Samudra Hindia itu ada di bagian barat, berarti di daerah Sumatera sana ya. Terus Samudra Pasifik berada di timur, berarti kita yang ada di Papua. Jadi daerah Kota Jayapura, daerah Biak, Nungfor itu langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik. Jadi kalau bicara Samudra Pasifik berarti kita bicara tentang lautan. Kalau bicara lautan berarti lautan yang sangat luas atau ya kalau bicara besar sangat luas ya. Yang memang kita tidak bisa jangkau dalam satu hari. Dia harus kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu. Maka itu yang disebut juga dengan letak relatif. Jadi tadi letak absolut itu adalah letak astronomis atau suatu wilayah yang ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Ya, nanti sebentar Pak Guru ini kalian bisa mengisinya. Letak relatif bisa ya. Nanti kalian membacanya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Pak Guru beri waktu selama 15 menit untuk kalian dapat mengerjakan pekerjaan kalian dan nanti kalian akan mempresentasikan di depan salah satu di kelompok kalian. Silakan dikerjakan, harap untuk berdiskusi sehingga kalian dapat mengerjakan LKPD ini. Silakan. Silakan baca pertanyaannya yang nomor 2 supaya ini. Silakan salah satu untuk bertanya.
Silakan membaca. Nomor 2. Silakan kalian mengamati gambar Google Earth yang ditampilkan. Cari alamat tempat tinggal kalian masing-masing melalui gambar. Setelah itu tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel berikut. Iya. Jadi lokasi relatif kan bicara antara rumah kamu di sini 30 menit dari rumah saya ke sekolah itu jarak. Kalau lokasi absolut itu kan ke lokasi itu daerah, daerah macam-macam jarak antara rumah kalian di SMP 2 itu. Ya. Kalau dapat relatif itu tentang lokasi batas masuk kota, batas mana masuk 2 dan P1 itu masuk di dalam. Tadi kan Publik sudah jelaskan tentang lokasi absolut. Lokasi absolut itu kan adalah lokasi astronomis, berarti dia berada pada garis bintang yang garis bumi. Nah, macam Indonesia berada pada garis bintang. Barat utara sama dengan 6 derajat bintang utara. Ya. Barat selatan 11 derajat bintang selatan. Batas barat 95. Lokasi absolut, lokasi astronomi Indonesia lihat di permukaan bumi yang didasari oleh garis. Ya, jadi ada bisa untuk memburu nilai terkait LKPD kalian. Silakan LKPD kalian bisa kumpul yang kalian sudah diskusi ke Pak Guru. Silakan kumpul ke pengurus LKPD. Ayo, yang sudah kalian kerjakan bisa kumpul ke Pak Guru. Kita tahu. Mana LKPD kalian ya? Iya. Sudah. Dan lokasinya iya. Ya, jadi ternyata anak-anak sekalian, kalian dapat memahami tentang lokasi absolut refleksi kalian.
Waktunya 2 menit saja. Setelah itu kalian dapat mengumpulkan